Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kumpul lagi di apa namanya nih Pak? Telaga Gemilang Sempiran. Telaga Gemilang Sempiran. Satu tempat yang luar biasa indahnya. Kami memang sudah keliling di Jawa Barat paling tidak ini sampai ke Sumatera Barat melakukan camping kunjungan mencintai Indonesia. Ada Bang Afni, ada Bang Komar, ada Bang Tigor hadir di sini. Ini tidak terasa kita sudah 22 kali loh. Dan adalah yang nonton kurang lebih 10.000, 20.000-an orang sih ada ya. Kalau dikumpul-kumpul itu. Cuma memang saya kira kepada pemirsa kita perlu sampaikan, ini siapa sih kita ini sebenarnya kita. Nah di sini ini memang kumpul orang-orang yang walaupun berbeda tetapi kok punya chemistry yang kuat. Bang Afni ini dosen dari perguruan tinggi swasta, tapi lalu kemudian ikut mendirikan Partai Amanat Nasional dan alhamdulillah dia menjadi anggota DPR 2 kali. Cukup mewarnai, saya kira program-program infrastruktur yang berkembang hari ini banyak menjadi bincangan beliau di Komisi 5 pada saat itu. Artinya sebenarnya bukan orang awam dari problem-problem sosial yang ada, tetapi sebenarnya punya pengalaman. Dan dengan usia, ini ada keunikan usia sesungguhnya. Usia ini nggak bisa dikejar oleh siapapun. Jadi misalnya saya tidak bisa mengejar usia Bang Afni yang dia sudah di atas 70. Dalam usia saya 65 tidak akan pernah sampai di usia itu seketika. Jadi ada proses yang berjalan. Dan di dalam perjalanannya itu ada banyak catatan dengan berbagai kehidupannya. Bang Komar tidak kurang catatannya. Beliau adalah penggiat sosial yang tidak saja dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri. Bang Komar ini pernah menjadi Australian Indonesian Lobbyist dan dia adalah chairman dari itu, menghasilkan banyak produk juga. Dalam pergerakan sosialnya banyak sekali, mulai dari kepartaian, hubungan antar lembaga, dan kemudian ya demonstran. Ini yang Sejatinya demonstran. Kita semua bekas demonstran. Tapi ini Bang Afni itu juga demonstran sejak kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP malah. Itu melawan PKI pada saat itu. Zamannya Soekarno ya? Zamannya Bung Karno. Luar biasa. Nah Bang Tigor ini nggak kurang. Beliau adalah scholars dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Tapi pengertiannya, pemahamannya mengenai sosial, politik, humaniora itu cukup luas. Itulah mungkin yang mengakibatkan Bang Tigor ini dengan karir yang cukup cepat sebenarnya menjadi salah seorang direktur dari Krakatau Steel Group. Ya, Krakatau Pipe Industries. Krakatau Pipe Industries. Ya, pengalamannya keliling-keliling memasarkan pipa, mewarnai perpipaan nasional itu luar biasa, bahkan sampai internasional. Jadi kok bisa kayak gitu? Ya karena memiliki kapasitas yang juga tidak sederhana. Mungkin yang paling lemah di sini saya hanya seorang bankers. Lalu kemudian menjadi politisi, ikut Bang Afni mendirikan Partai Amanat Nasional, menjadi anggota DPR juga. Bedanya Bang Afni 2 kali, saya 1 kali. Pada 2004-2009. Pada saat itu DPR masih agak bagus-bagus. Bagus-bagus karena pasca reformasi. Ya, pasca reformasi Idealisme masih tinggi ya. Idealisme masih tinggi. Dan enak sekali itu, asal mau ngambil keputusan pada saat itu harus ngobrol sama PAN dulu.
90% dari anggota DPR waktu itu adalah mantan aktivis, Itu luar biasa. mantan demonstran. Beda Mantan sekali demonstran. dengan saya. Sekarang jadi apa namanya? Kebanyakan Ya, bisnismen ya, bisnismen dan artis. artis. Nah, kita mulai Bang Afdi. Ini kita mau bikin apa sih ini? Apa yang menjadi cita-cita kita ini kok berkumpul berempat ini? Apa yang kita inginkan di dalam masyarakat kita ini terjadi, sehingga kita mau berkumpul menyampaikan apa-apa yang mungkin kita nilai baik. Silakan Bang Afdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang menjadi pertanyaan juga, kita ini semua hampir berbeda suku, berbeda kota, dan berbeda perguruan tinggi. Tapi mengapa kita bisa bersama-sama? Kayak sekarang di hari yang mendekati maghrib ini, hampir semuanya punya hobi yang sama, yaitu camping. Nah, ini sekarang kami sedang berada di daerah camping. Karena jawabannya adalah karena kami berasal dari satu organisasi yang mahasiswa terbesar di Indonesia ini dan berhasil menorehkan sejarah besar pada bangsa ini, melahirkan putra-putri terbaik pada bangsa ini. Banyak tokoh-tokoh dari mulai pemikir sampai politisi. Dan tentunya kontribusinya berbeda dari setiap waktu ke waktu. HM ini pernah ikut bersama Orde Baru waktu itu, bahkan mungkin mewarnai Orde Baru, menggerakkan menjadi sosok utama dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Luar biasa. Jadi itulah kami dididik bersama di sana, dilatih bersama di sana, sehingga kami punya cita-cita besar tentang bangsa dan negara ini. Demi satu, yaitu mewujudkan pengabdian kita, kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi dasar bagi kita. Nah, kenapa kita masih berkumpul? Karena kita tahu diri, secara fisik dan secara yang lain kami sudah mulai melemah. Tetapi pikiran dan idealisme kami tidak pernah berhenti. Itulah kami berkumpul di sini. Kami selalu khawatir dengan keadaan negara ini. Karena negara ini berulang kali punya kesalahan yang sama, yaitu kegagalan dalam soal kepemimpinan. Nah, seharusnya setelah Orde Baru tidak ada lagi kejadian-kejadian berikutnya. Tapi apalah cur, setelah 66 muncul lagi 98. Kemudian berlanjut sampai hari ini. Ketidakpuasan dan kita di guidance oleh cita-cita dan semangat proklamasi 45. Kita ingin membangun Republik Indonesia yang demokratis, merdeka dan berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Tapi apalah sampai hari ini kita merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, menurut saya kegagalannya ada pada kepemimpinan. Pemimpin yang bangkitnya waktu itu dipuji, lahirnya dipuji, tapi berhenti dengan caci maki. Dan kita nggak ingin Prabowo dipuji dan kemudian berakhir dengan caci maki. Kita ingin dia berakhir dengan pujian juga. Itulah yang kita harapkan dari pemerintahan sekarang. Oke Bang, jadi ini jelas sekali ya, ada keprihatinan terhadap keadaan bangsa yang tidak berubah. Memang secara ekonomis bangsa ini hampir-hampir tidak berubah. Tahun 2011 itu kita sudah mencatat income per kapita kurang lebih sekitar 4.300. Dan hari ini dari 2011 sampai 2024 ini berarti sudah 13 tahun. Kita masih di 4.000, hanya tambah 600 menjadi 4.900. Ada yang mengatakan kita baru 4.700. Jadi perlu orang-orang yang terlibat banyak. Kami dari background yang sangat berbeda sebenarnya ya. Bang Afdi dari Sekolah Teknik Universitas ISTN ya. Kemudian Bang Komar dari UNPAD. Tadi Pajajaran. ya, Universitas Pajajaran. Bang Tigor dari ITB, saya dari Universitas Hasanuddin. Bisa dengan mudah tune in di dalam membicarakan karena objeknya memang kena dengan prinsip-prinsip dasar yang kita perjuangkan. Nah, kita dengar dari Bang Komar nih. Gimana nih Bang Komar? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Afdi tadi, bahwa bangsa kita nampaknya tidak ada perubahan. Jadi di sini poinnya sebetulnya.
Kalau saya melihat memang seperti itu. Seperti apa yang saya kutip dari Profesor Dr. Nurholis Majid almarhum, bahwa bangsa Indonesia itu seperti orang masuk terowongan gelap. Masuk terowongan gelap, kemudian keluar sebentar, masuk lagi, kemudian keluar lagi, masuk lagi. Kita dijajah Belanda. Tidak pernah selesai terowongan ini. Terowongan gelap. Masuk lagi. Jadi zaman Belanda kita sempat merdeka sebentar saja, sampai 20 tahun masuk periode Orde Lama. Dan kita gegap gempita ketika menerima kehadiran Bung Karno waktu itu. Tidak lama, tapi kemudian terjadi perubahan sikap Bung Karno terhadap pengelolaan bangsa. Akhirnya beliau jatuh dengan mengenaskan. Kemudian kita keluar dari terowongan Orde Lama masuk ke Orde Baru. Kemudian juga sebentar saja kita menikmati kegembiraan itu. Kemudian masuk lagi pada Terowongan gelap kembali. Keluar kita di era reformasi sebentar saja. Dan kita masuk terowongan yang sangat gelap sekali. Hanya 5 tahun reformasi itu. Iya, 5 tahun. Selebihnya Terowongan gelap. apa, Panjang itu memakan waktu 10 tahun. sampai hari ini. Nah kemudian kita keluar lagi sekarang. Kita mendengarkan pidato Prabowo yang aduhai kemarin. Rasanya lega sekali. Tapi apakah ini kemudian masuk terowongan gelap kembali? Nah itu tentu satu pertanyaan besar. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Ya. Bahwa pemimpin itu adalah pencerminan dari kualitas rakyatnya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini tidak terlepas satu dengan yang lainnya antara pemimpin dan kualitas masyarakat. Dan yang tergambar sekarang ini adalah penggambaran tentang kualitas masyarakat. Jadi kalau pemimpinnya sakit, ya berarti kualitas masyarakatnya sakit. Kalau pemimpinnya pembohong, ya mungkin di masyarakat banyak pembohong-pembohong. Ya kan? Jadi bahwa sebetulnya bangsa ini sangat memprihatinkan, dan bagaimana kita mencari solusi jalan keluar. Menurut saya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas masyarakatnya. Kualitas masyarakat harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Nah ini harus ada pemimpin masyarakat yang berkualitas, berdampingan dengan pemimpin formal negara. Karena itulah apa yang saya katakan adalah gerakan civil society harus muncul. Sekarang kita bahas dulu apa itu gerakan civil society. Civil society adalah satu konvensi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa di dalam negara modern itu ada 3 pilar yang membangun masyarakat modern. Yaitu yang pertama adalah state capital. State capital itu adalah pemerintahan dari mulai presiden sampai ke bawah. Itu harus berkualitas. Yang kemudian yang kedua adalah finance capital, yaitu dunia usaha. Dan yang ketiga adalah social capital atau modal sosial. Yang dimaksud modal sosial ini adalah organisasi-organisasi non-government. Kalau kita ini ada Muhammadiyah, ada NU. Bayangkan kalau misalnya tidak ada mereka, sementara kita keluar dari penjajahan Belanda, mungkin kita adalah masyarakat yang bodoh, tapi ada organisasi sosial seperti mereka. Itulah yang kita sebut dengan gerakan civil society. Mereka bergerak dengan diri sendiri untuk menguatkan kualitas masyarakatnya. Nah, tentu gerakan-gerakan ini kan kita harus aktualisasikan dengan bentuk yang modern. Bagaimana caranya kita menguatkan kualitas masyarakat ini? Yaitu dengan cara sebuah gerakan civil society. Kalau di Inggris itu terkenal itu Greenpeace, itu organisasi lingkungan hidup yang sangat berani mengkoreksi segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, seperti itulah yang saya harapkan di forum ini, bahwa kita memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat berkualitas. Jangan seperti sekarang ini Bang Yasin. Ya. Orang berdebat tentang nasab Bang Yasin. Itu kecil sekali. Kalau menurut saya itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan zaman ini zaman besar,
tapi orangnya orang kerdil. Orang yang selalu senang mempersoalkan persoalan yang kecil. Beda sedikit bikin partai. Beda sedikit keluar partai. Beda sedikit bermusuhan. Tidak bisa membedakan yang mana teknis, yang mana prinsip. Itu yang terjadi Bang Yasin. Oke, artinya ada keterbelakangan kecerdasan sosial. Itu termasuk kaitannya dengan money politik. Itu adalah kualitas masyarakat yang paling rendah. Oke Bang Komar. Ada sebenarnya kalau kita ini kebetulan pada Islam semua ya. Bukan kebetulan. Ada satu di Al-Quran yang mengatakan tidak berubah nasib satu kaum sampai dia melakukan perubahan sendiri. Jadi begini, kepemimpinan itu hasil dari perubahan kaum. Jadi kalau kaumnya berubah, pemimpinnya bagus. Nah, kita sebenarnya sudah pernah uji coba. Ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada Pak Habibie, ada Pak Gus Dur, Megawati, SBY, lalu terakhir dengan Jokowi. Kita akan masuk ke Pak Prabowo. Nah, mereka ini sebenarnya representatif daripada masyarakatnya. Jadi Bung Karno itu dielu-elukan luar biasa di zamannya. Karena dengan oratornya, masyarakat pada saat itu mungkin sangat senang dengan pemimpin yang orator. Lalu kemudian muncul Pak Harto dengan pembangunan. Orang dengan orator aja rupanya perut lapar. Ya. Kemudian ada pembangunan sangat menjanjikan. Pak Harto sempat memenuhi, pernah kita swasembada beras. Tapi lalu kemudian lorong hitam itu muncul lagi. Terjadilah 98 dengan multi krisis pada saat itu. Lalu kita masuk Pak Habibie. Pak Habibie rupanya yang demikian cerdasnya, mudah menyelesaikan persoalan, tidak diterima oleh masyarakat kita. Ya. Kemudian hanya 2 tahun berkuasa, diganti oleh Gus Dur. Tapi sangat produktif Habibie itu. Oh luar biasa, dia menghasilkan undang-undang yang Menurunkan uang sampai 16.000. Ya, dolar bisa Setara. dari 16 bisa sampai 7.000. luar biasa. Tapi masyarakatnya tidak menerima. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Bang Tigor nih. Apa sebenarnya nih kejadian dan apa misi kita terhadap keadaan yang seperti ini? Ini kok waktu pemimpinnya begitu-begitu diterima, waktu pemimpin yang cerdas kayak gitu malah tidak diterima. Lalu kemudian kita memilih pemimpin yang social entertainment aja sebenarnya lebih pada kayak gitu. Oke Bang Tigor, ini kaitan dengan misi kita ini ngobrol-ngobrol dengan masyarakat yang sudah 22 kali kita lakukan. Mudah-mudahan orang makin tahu. Karena gini Bang Tigor, ini kita butuh subscriber juga loh. Dari pemirsa kita. Paling tidak feedback untuk kita. Yang kedua, ada catatan yang masuk ke kita supaya interlink antara pemirsa kita dengan kita bisa paham apa yang mereka pikirkan, dan lalu kemudian kita juga bisa studi lebih banyak lagi dalam rangka membangun pencerahan bersama. Jadi ini adalah forum kita bersama. Kita berempat dengan masyarakat seluruhnya yang menjadi pemirsa kita. Jadi sebenarnya melengkapi apa yang dikatakan oleh Kang Komar tadi, bahwa kita adalah bagian dari civil society tadi. Jadi untuk membuat penyimbangan dengan kekuasaan bukan hanya lembaga legislatif, tapi civil society juga penting. Oke, Bang Tigor. Ya, Bang Yasin. Jadi kalau di dalam statistik itu kan selalu ada kulfar normal, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan, jumlahnya sangat sedikit. Jadi ada sekelompok masyarakat yang jumlahnya sangat sedikit, tapi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsanya. Nah, kita ini berempat tadi, mungkin para pemirsa yang di luar HMI, apa sih HMI itu? HMI itu kan Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi kita ini pasti beragama Islam semuanya. Kita dipertemukan di situ. Masih beragama Islam. Sangat ini, salah satu tujuan dari itu adalah terwujudnya insan akademis, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi sangat nasionalis sebetulnya, sangat nasionalis. Saya dengan Bang Afni ini pernah mempelopori
apa yang kami sebut sebagai kami forever jalan sehat. Kita lakukan itu di berbagai provinsi di Indonesia. Terus berkembang, jadilah sekarang kita lagi lakukan namanya overland ya. Kelanjutan dari KFJS itu kita bentuk overland. Namanya 5247. 5247. Kita lakukan camping hampir 40. Nah dari situ berkembang lagi. Kita melihat kita ini punya pengalaman. Paling tidak pengalaman korporat, pengalaman politis, pengalaman internasional. Kita ingin sesuatu ingin tersembahkan untuk kecerdasan bangsa ini dalam berbagai perspektif. Jadi kita berencana setiap ada hot issue yang berkembang di masyarakat kita, forum Kotia Forum ini menjadi punya perspektif sendiri untuk disampaikan ke masyarakat, untuk masyarakat sehingga punya perbandingan yang berbeda. Jadi kita niatnya adalah untuk melakukan berbagai analisa, melakukan berbagai diskusi efektif berdasarkan literasi, karena misalnya Bang Yasin ini sebetulnya udah kayak perpustakaan berjalan. Kalau di judul buku di otaknya ini udah ratusan buku ini kan akan sangat bermanfaat kalau itu kita misalkan lakukan dalam bentuk forum-forum seperti ini. Ya, jadi jelas sekali sebenarnya misi kita ini adalah social change. Bagaimana keadaan masyarakat berubah yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang enak. Bahasanya enak, kelakuannya enak, akhlakul karimah, dan melahirkan kesejahteraan yang tinggi dalam masyarakat. Bukan hanya memperkaya diri mereka sendiri, tetapi justru mengangkat masyarakat, mendalukan masyarakat daripada dirinya sendiri. Ini adalah karakter-karakter. Tapi intinya adalah ini adalah bagian dari civil society movement. Gerakan itu dalam rangka pencerdasan masyarakat. Bagaimana kita melihat setiap kejadian yang ada dan di mana kita berada ketika kejadian itu ada, dan sikap apa yang hadir dalam diri kita ketika kejadian itu hadir. Sembari memperlihatkan, mencoba meneropong apa yang akan terjadi pada bagian berikutnya, sehingga masyarakat lebih antisipatif, tidak reaktif terhadap keadaan, lalu kemudian melongo ketika mereka berada dalam penderitaan diakibatkan karena kesalahan kepemimpinan, kesalahan interaksi sosial yang seharusnya tidak terjadi. Kita seharusnya sudah menjadi negara maju dengan usia seperti ini, dengan bimbingan ilmu pengetahuan yang sedemikian majunya. Kita memiliki universitas yang sangat banyak, kita memiliki perguruan tinggi yang banyak, sekolah-sekolah kita sudah mulai ada, tetapi kenyataannya kita masih tetap terkebelakang. Mungkin ada problem cara belajar kita. Nah, kami ada di situ, mencoba mendiskusikan hal-hal yang tidak biasa didiskusikan orang, tetapi eksis. Mudah-mudahan acara kami ini dapat mengisi ruang yang kami berharap bahwa itu adalah ruang yang penting dan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita bersama, memahami keadaan lebih dalam, lebih luas.